Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Aditya mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2020 UNSESCO. Enjoy this video. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Aditya. Kali ini saya akan mempresentasikan diagram-diagram yang sudah saya buat sebelumnya. Diagram tersebut dimulai oleh use case diagram. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan lebih mengulas sedikit tentang pengertian dari use case diagram. Use case diagram adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Fungsi dari use case yang pertama yaitu adalah memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Lalu yang kedua adalah menggambarkan business proses dalam sistem. Terdapat 3 komponen dalam use case diagram. Yang pertama itu adalah aktor, yang kedua adalah sistem, yang ketiga adalah use case itu sendiri. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram yang sudah saya buat. Use case diagram ini berjudul Use case diagram pada percetakan Bhinneka Ryan. Nah, dalam use case diagram percetakan tersebut terdapat beberapa aktor, yaitu adalah pelanggan, customer service, bagian keuangan, bagian desain, dan bagian pasca desain. Di sini aktor pelanggan, customer service, dan bagian keuangan, ia akan bekerja sama untuk mendapatkan hasil. Yang pertama pelanggan tersebut mengorder pesanan, lalu order pesanan tadi dicatat oleh customer service. Di saat pelanggan melakukan pelunasan di bagian keuangan, pelanggan akan menerima barang dari bagian keuangan tadi. Yang kedua adalah proses di pasca desain dan bagian desain. Di sini bagian pasca desain dan bagian desain berkolaborasi untuk mendapatkan proses produksi, di mana tugas dari bagian pasca desain adalah memfinishing dan mempackaging. Nah, tugas dari bagian desain adalah melaksanakan seluruh proses desain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini saya membuat 3 buah activity diagram. Yang pertama yaitu adalah order pesanan, yang kedua ada proses produksi, yang ketiga adalah bagian pelunasan dan penerimaan barang. Sebelum masuk ke pembahasan, sedikit kita mengulas tentang pengertian dari activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Bisa kita lihat sendiri. Sini sistemnya tersebut dimulai dari atas ke bawah. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas berupa bisa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat dalam sistem tersebut. Nah, tujuan dari activity diagram yang pertama adalah menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di dalam dunia bisnis, biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang selanjutnya mempermudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Nah, lanjut saja. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram di bagian order pesanan. Di sini dijelaskan awal mula pelanggan melakukan pemesanan produk. Yang pertama dimulai oleh pelanggan yang datang ke toko.
Lalu customer service akan memberikan sampel produk kepada pelanggan, lalu pelanggan tersebut menerimanya. Jika sampel produk yang diberikan oleh customer service tadi cocok oleh keinginan pelanggan, pelanggan akan membuat pesanan. Jika tidak, maka berakhirlah prosesnya. Jika pelanggan setuju, maka pelanggan akan membuat pesanan, dan pesanan tersebut akan dicatat oleh customer service. Setelah itu, pelanggan akan memberi DP sebanyak 75% kepada bagian keuangan. Selanjutnya adalah proses produksi. Di sini dijelaskan bagaimana proses produksi berjalan. Nah, yang pertama dimulai oleh customer service. Customer service tersebut akan memberikan catatan pesanan kepada bagian desain. Lalu bagian desain menerimanya, lalu akan melanjutkan membuat desain. Selanjutnya dibuat oleh printout sampel. Jika desain tidak sesuai, maka bagian desain akan mengulangi proses desain tadi. Jika desain sesuai, desain akan diserahkan kepada bagian pasca desain. Lalu bagian pasca desain akan mencetak desain, finishing, lalu packaging. Lalu selanjutnya adalah di bagian pelunasan dan penerimaan barang. Di bagian ini, bagian keuangan akan membuat nota, lalu nota tersebut akan diserahkan oleh pelanggan. Pelanggan akan melunasi sebanyak 25%. Bagian keuangan lalu menerimanya tersebut dan membuat bukti pembayaran. Pelanggan akan menerima bukti pembayaran. Lalu bagian pasca desain akan menyerahkan barang kepada pelanggan. Activity diagram selesai. Lalu selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Message pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Seperti bisa kita lihat pada contoh di sini. Operasinya berjalan dari kiri ke kanan. Kalau activity diagram tadi dia berbentuk vertikal dari atas ke bawah, sedangkan sequence diagram berjalan dari kiri ke kanan. Terdapat elemen-elemen yang ada pada diagram sequence, yaitu yang pertama adalah aktor. Aktor adalah orang atau sistem eksternal lainnya yang menerima manfaat atau menggunakan sistem. Lalu ada objek. Objek yaitu sesuatu yang terlibat dalam sistem. Lifeline yaitu sebuah garis yang menggambarkan masa hidup dari sebuah objek dalam sequence diagram. Execution occurrence yaitu sebuah persegi panjang yang menggambarkan waktu terjadinya pengiriman atau penerimaan pesan. Message yaitu informasi yang mengalir dari suatu objek ke objek lainnya. Word condition yaitu suatu persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu pesan dapat dikirimkan. Lalu ada object destruction menggambarkan akhir dari sebuah lifeline objek. Lalu yang terakhir adalah frame menyatakan konteks dari diagram sequence. Langsung saja saya akan mempresentasikan sequence diagram yang telah saya buat. Yang pertama tersebut dimulai oleh pelanggan. Pelanggan akan mengorder pesanan, lalu order tersebut diterima oleh CS. CS tersebut akan memberi hasil orderan kepada bagian desainer. Lalu bagian desainer akan mengirimkan data tersebut kepada bagian pasca desain. Untuk pembayaran, pelanggan bisa melakukan pembayaran langsung ke bagian keuangan. Baik, yang terakhir adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Fungsi dari kelas diagram tersebut adalah menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman,
Lalu yang kedua, menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem. Lalu yang ketiga, memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML. Yang terakhir adalah dapat digunakan business analyst untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis. Di kelas diagram terdapat 6 buah tabel. Itu adalah tabel sistem informasi penjualan, login, manager, admin, pembeli, dan laporan. Di bagian sistem informasi penjualan terdapat atribut nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Lalu operasinya ada memproses pembayaran, menampilkan data pembeli. Di bagian tabel login terdapat atribut username dan password. Untuk operasinya terdapat tambah, ubah, dan lihat. Untuk tabel manager terdapat atribut username, password, nama, email, nomor telepon. Lalu operasinya adalah lihat laporan. Di bagian tabel laporan terdapat atribut nama laporan, isi laporan. Untuk operasinya dilihat. Di bagian tabel pembeli terdapat atribut username, password, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Di operasinya adalah dibuat, diedit, dan dihapus. Di bagian tabel admin terdapat atribut username, password, nama, email, dan nomor telepon. Nah, di bagian operasinya adalah mengisi, menghapus, mengubah, lalu melihat. Baiklah, mungkin segitu yang dapat saya tunjukkan atau presentasikan. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.